Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya pada mata kuliah Teknologi Formulasi Sediaan Cair Semi Padat. Pada topik kali ini kita akan melanjutkan diskusi kita pada bagian kedua, yakni aspek formulasi dari sediaan larutan. Pada bagian pertama kemarin sudah kita diskusikan, yakni terkait dengan aspek untuk meningkatkan kelarutan dari suatu obat, karena syarat utama dalam memformulasikan suatu sediaan berbasis larutan yakni bahan aktif dalam bentuk terlarut. Dalam memformulasikan suatu sediaan larutan itu harus ada jaminan terkait dengan stabilitas dan kelarutan dari bahan aktif di dalam sediaan tersebut. Jangan sampai sediaan yang kita buat itu bahan aktifnya tidak ada jaminan bahwa dia dalam kondisi terlarut. Dalam formulasi sediaan larutan ini ada berbagai macam bahan, yakni ada bahan aktif, jelas karena suatu sediaan obat pasti ada bahan aktifnya. Kemudian ada solvent atau pembawa, kalau tidak dinyatakan lain ini adalah pembawanya air, utamanya untuk oral biasanya adalah air. Kemudian ada kosolvent, ada sweetening agent, ada anti-capsulocking agent, ada buffer, ada preservatif, thickening agent, solubilizing agent, antioksidan dan chelating agent, serta yang terakhir yakni perasa dan pewarna. Kalau untuk bahan aktif, kita kembali lagi ya ke karakteristik preformulasi bahan aktif dari sediaan larutan ini, utamanya yang perlu dijamin adalah kelarutan dan stabilitasnya. Karena ketika kita memformulasikan suatu sediaan larutan, bahan aktif itu harus terlarut dan dapat dijamin bahwa dia dalam kondisi penyimpanan dia juga dalam kondisi terlarut. Selain itu, stabilitasnya juga harus dipertimbangkan, baik dari aspek manufaktur ataupun aspek penyimpanan. Jangan sampai bahan aktif yang kita masukkan ke dalam sediaan berbasis larutan ini, bahan aktifnya itu jangan sampai bahan aktif yang akan kita masukkan ke dalam sediaan ini terdekomposisi ataupun rusak ketika kita formulasikan dalam sediaan larutan. Sehingga bahan aktif ini ada dua karakteristik penting dalam preformulasinya, yakni adalah kelarutan dan stabilitas. Preformulasi sediaan cair itu sangat penting sekali kita pahami terlebih dahulu sebelum kita akan merancang sediaan cairan ini. Sediaan cair ataupun sediaan larutan ini harus berbasis pada dasar preformulasi yang kuat. Karena sekali lagi, preformulasi itu merupakan suatu pondasi ketika kita akan mendesain atau merancang sebuah formula. Jangan sampai formula yang kita rancang itu nanti tidak akan mampu mempertahankan atau tidak akan mampu mencapai mutu yang telah ditetapkan. Karena kita tidak paham karakteristik dari bahan aktif. Oleh karena itu, sebelum kita menyusun suatu formula, kita harus melakukan preformulasi terlebih dahulu. Dalam sediaan larutan ini, preformulasi yang penting yakni adalah kelarutan dan stabilitas. Utamanya stabilitas dalam kondisi sistem berair. Apakah bahan aktif itu rusak melalui jalur hidrolisis, oksidasi, ataupun rusak dengan jalur fotolisis. Jadi ketika kita merancang suatu sediaan, kita sudah dapat preformulasinya, maka formula yang disusun itu nanti akan mampu menghasilkan suatu sediaan yang bermutu. Terkait aspek preformulasi, ini nanti sebenarnya banyak ya. Tidak hanya kelarutan dan stabilitas, akan tetapi banyak sekali aspek preformulasi yang bisa kita masukkan ke dalam bahan aktif. Tentunya kompatibilitas juga perlu kita identifikasi. Karena kompatibilitas itu di dalam fase cairan itu interaksi antar obat dengan eksipien itu nanti akan lebih tinggi dibandingkan dalam sediaan solida. Jadi selain dari stabilitas, kemudian kelarutan, inkompatibilitas juga penting sekali ketika kita merancang atau mendesain suatu sediaan berbasis larutan ini. Selanjutnya yakni adalah solvent. Untuk solvent sendiri itu utamanya digunakan air ya. Jarang sekali sediaan farmasi yang tidak berbasis air, apalagi berbasis minyak untuk oral. Jadi
jarang sekali ya. Paling banyak digunakan air, tentunya segala sesuatu yang akan kita masukkan ke dalam larutan tersebut ya harus mampu terlarut di dalam solvennya. Baik itu bahan aktif ataupun bahan tambahan. Jangan sampai bahan aktifnya larut, bahan tambahannya membuat dia tidak menjadi sediaan larutan tapi membuat jadi sediaan suspensi. Tapi yang tersuspensikan adalah bahan tambahan. Itu tidak ideal sekali ketika kita merancang suatu sediaan farmasi. Sehingga ketika kita merancang suatu sediaan farmasi, kita harus pahami, yakni dari baik bahan aktif ataupun pembawa itu harus larut di dalam solvent untuk sediaan larutan ini. Kemudian selanjutnya, yakni adalah kosolvent. Tadi sudah kita diskusikan kosolvent ini pada bagian pertama, yakni itu adalah suatu bahan yang bisa kita aplikasikan ke dalam formula untuk meningkatkan kelarutan dari bahan aktif. Tentunya banyaknya kosolvent itu harus kita hitung berdasarkan persamaan Jalkowski. Berapa banyak kosolvent yang dibutuhkan di dalam sistem yang kita gunakan. Karena semakin banyak kosolvent itu nanti semakin tidak efisien. Otomatis dari segi harganya itu semakin meningkat. Apabila kosolvennya kurang, nanti ketika proses penyimpanan, apalagi terdapat pergeseran suhu pada proses penyimpanan, akan timbul proses kristalisasi. Karena tantangan terbesar dalam sediaan liquida atau sediaan cair ini berbasis sirup ataupun eliksir, yakni terjadinya proses rekristalisasi. Oleh karena itu, penggunaan kosolvent ini benar-benar harus kita yakinkan, sehingga kosolvent ini dapat menjamin bahan aktif yang dalam bentuk terlarut itu mampu terstabilkan secara termodinamik, sehingga tidak timbul adanya presipitasi. Karena ketika muncul presipitasi, misalkan kita masukkan sediaan sirup kita ke dalam kulkas, otomatis terjadi penurunan suhu. Kalau pada suhu tersebut tidak dijamin bahwa dia larut, maka nanti terjadi kristalisasi. Kristalisasi tersebut nanti bisa membentuk cake. Cake itu ketika kita diskusi terkait dengan sediaan suspensi adalah partikel terdispersi yang mengendap, terpacking atau tertata secara concise dan secara rigid. Artinya itu nanti endapannya akan susah terdispersi kembali walaupun kita gocok-gocok. Karena konsep proses rekristalisasi itu biasanya terjadi dengan mekanisme seperti kalau disuspensi itu deflokulasi. Dari kecil-kecil menata kemudian menjadi flok yang terikat kuat dan sangat rigid. Oleh karena itu, presipitasi ini nanti menjadi suatu kendala apabila kita mendistribusikan obat ke daerah atau dengan kondisi suhu yang lebih rendah. Sehingga fluktuasi dari suhu ketika proses penyimpanan atau batasan suhu ketika proses penyimpanan itu harus kita jamin bahwa bahan aktif itu masih dalam kondisi terlarut di dalam formulasi sediaan larutan ini. Kemudian selanjutnya yakni sweetening agent. Sweetening agent ini adalah bahan pemanis, bisa kita tambahkan bahan pemanis yang alami seperti sukrosa, kemudian beberapa pemanis lainnya, ataupun bahan pemanis yang bersifat sintetis. Perbedaannya jelas, kalau pemanis dalam artian sintetis itu biasanya jumlahnya sedikit, tapi sudah memberikan tingkat kemanisan yang sangat tinggi, seperti aspartam, sakarin, itu bisa meningkatkan tingkat kemanisan dari suatu sediaan larutan. Tetapi kalau kita gunakan pemanis alami seperti sukrosa, kemudian beberapa gula-gula lainnya, atau nanti kita pakai stevia, itu nanti memang memberikan pemanis yang alami. Akan tetapi perlu pertimbangan juga terkait dari harga. Karena kalau kita mendesain suatu sediaan itu, endingnya sediaan itu akan kita jual. Otomatis ketika sediaan larutan itu akan berbeda tingkat pemasarannya dengan sediaan solida. Oleh karena itu, price to performance-nya itu harus benar-benar dipertimbangkan. Dengan performance yang sedemikian rupa ini, harganya segini cocok atau tidak. Kalau tidak, ya kita tekan dengan berbagai macam bahan bisa kita modifikasi. Jadi kembali lagi ke pemanis ya. Pemanis itu bisa digunakan pemanis yang berupa gula-gula ataupun non-gula. Yang gula itu seperti sukrosa, dextrosa,
dan gula-gula lainnya itu bisa kita aplikasikan sebagai pemanis. Untuk non-gula bisa juga kita berikan pemanis dalam bentuk pemanis sintetis seperti sodium siklamat atau sakarin, itu bisa kita aplikasikan di dalam formula sediaan larutan kita. Kemudian pada pemanis ini bisa juga kita berikan yang diabetes friendly ataupun non-diabetes friendly. Untuk yang diabetes friendly contohnya mannitol, sorbitol, intinya gula-gula hidroksi itu bisa kita aplikasikan untuk yang diabetes friendly. Ataupun stevia itu juga bisa kita aplikasikan ke diabetes friendly. Akan tetapi perlu kita pahami, gula-gula alkohol tersebut ketika rutin diberikan kepada penderita diabetes malah nanti bisa menyebabkan adanya resistensi insulinnya. Dan sensitivitas reseptor insulinnya itu bisa dicari sendiri atau dibahas pada topik yang lain begitu. Oke. Kemudian pada sweetening agent ini ada beberapa bahan, utamanya sukrosa biasanya dan paling banyak digunakan dalam pemanis pada sediaan larutan. Akan tetapi ketika sukrosa ini nanti digunakan dengan kadar atau konsentrasi yang tinggi, nanti bisa terjadi caps locking. Artinya tutup pada botolnya itu tidak bisa dibuka. Kenapa demikian? Itu terjadi karena ada sukrosa yang mengisi pori-pori antar tutup dan botol. Kemudian karena ada proses penguapan, nanti sukrosanya ini akan mengering dan akan mengunci dari sistem yang ada di closure kontainernya. Sehingga nanti susah untuk dibuka. Oleh karena itu perlu ditambahkan anti caps locking agent seperti gliserin, sorbitol, dan sorbitol ini paling banyak diaplikasikan untuk anti caps locking agent. Selain itu sorbitol juga memberikan sensasi dingin yang menyenangkan sekali ya. Jadi kalau diminum itu rasanya agak semriwing. Itu sorbitol. Itu bisa kita aplikasikan ke anti caps locking agent. Kemudian bahan selanjutnya yakni buffer. Buffer atau kita sebut dengan larutan penyangga. Ini bisa kita tambahkan di dalam formulasi sediaan liquid ini untuk menjaga pH. Tentunya tadi untuk menggeser kesetimbangan agar dia tetap terlarut atau menjaga stabilitas. Karena suatu bahan aktif itu yang memang rusak karena proses hidrolisis itu biasanya stabil pada pH tertentu. Stabilitas pH ini harus dikendalikan atau dijaga dengan sistem dapar. Otomatis ketika kita akan membuat suatu dapar, silahkan dibuka kembali persamaan Henderson-Hasselbalch. Ya, jadi pH dan pKa itu ada hubungannya. Ketika kita membuat suatu dapar, maka akan kita buat dari komponen asam lemah dan garamnya atau basa konjugatnya ataupun basa lemah dan asam konjugatnya. Kita harus benar-benar selektif dalam memilih komponen asam. Jangan sampai pH yang dituju itu jauh dibandingkan pKa dari asam yang dipilih. Nanti tidak akan terbentuk dapar. Ya terbentuk larutan dengan pH yang diinginkan. Tetapi larutan tersebut tidak bisa menjaga pH karena sistem buffer tidak berfungsi. Sehingga perlu kita pahami lebih lanjut terkait dengan sistem buffer ini. Karena pemilihan buffer yang tepat itu akan menjaga stabilitas dari bahan aktif sekaligus nanti kinerja dari bahan tambahan ketika suatu bahan tambahan itu bekerja pada pH yang spesifik. Sehingga dapar ini perlu adanya perhitungan yang detail terkait dari kapasitas dapar berapa, kemudian konsentrasi dapar yang dikehendaki berapa, itu harus didetailkan dan komponen asam dan basa apa yang bisa kita gunakan di dalam pemilihan larutan dapar. Paling banyak dalam sediaan oral berbasis larutan ini, dapar yang digunakan adalah dapar sitrat. Karena apa? Selain dari fungsi daparnya, dapar sitrat juga memberikan sensasi rasa yang relatif menyenangkan. Bisa juga digunakan buffer lain asal ini mampu atau ada justifikasi saintifik terkait dengan fungsi dan rasionalitas dari penggunaan dapar tersebut. Jadi, di sini ada beberapa bahan yang memang saya bold, itu tujuannya untuk apa? Itu berpengaruh terhadap performance atau kinerja. Ada kosolvan,
ada buffer, kemudian ada bahan pengawet atau kita sebut dengan preservatif. Kenapa pengawet ini saya buat? Karena sediaan larutan itu berbasis air. Sediaan yang berbasis air itu rentan sekali terhadap cemaran mikroba. Oleh karena itu, pengawet itu berfungsi sebagai bahan utama yang mempengaruhi kinerja dari suatu produk. Jangan sampai bahan kita itu nanti tidak memenuhi parameter mikrobiologi karena dia tercemar oleh mikroba. Pengawetnya tidak bisa bekerja dengan optimal. Oleh karena itu, kita harus pahami dulu kinerja dari pengawet itu bagaimana. Dan pengawet itu income dengan bahan apa saja di dalam formula kita. Jangan sampai kita memberikan pengawet kok cemarannya tinggi, karena pengawetnya tidak bisa bekerja dengan optimal. Oleh karena itu, sekali lagi, pengawet sangat penting sekali pahami konsentrasi kerjanya. Kemudian spektrum kerjanya untuk gram bakteri apa. Apakah bakteri atau hanya jamur, itu penting sekali. Kemudian selain itu, kita juga harus pahami kinerja dari pH-nya. Jangan sampai pengawet ini berada pada pH yang tidak sesuai, maka dia tidak bisa bekerja secara optimal sebagai bahan pengawet. Selain itu, ketika kita tambahkan suatu pengawet, kita juga harus pahami juga bahwa pengawet itu juga sering terjebak di dalam sistem miselar, sehingga tidak aktif di dalam suatu sediaan, utamanya sediaan cair. Kembali lagi, sediaan cair itu adalah sediaan yang memiliki potensi kontaminasi mikroba paling tinggi. Karena air itu ada gulanya, ada airnya ya. Itu merupakan medium yang baik untuk pertumbuhan baik jamur ataupun bakteri. Kemudian selanjutnya, yakni ada thickening agent. Thickening agent ini adalah bahan pengental. Ditujukan untuk apa? Untuk memudahkan dalam proses penuangan. Jangan sampai sediaan kita itu dituang langsung grojok semua, keluar semua, tumpah, tidak bisa diatur regimen dosisnya dengan tepat. Kalau itu dia viskositasnya relatif lebih tinggi, nanti dalam penuangan di dalam sendok takar itu nanti akan lebih tepat. Jadi tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Bisa diatur berapa banyak yang dibutuhkan tergantung dari tingkat konsistensinya. Itu thickening agent. Untuk thickening agent sendiri itu banyak sekali yang bisa kita gunakan ya. Banyak polimer-polimer yang bisa kita gunakan seperti HPMC, CMC, santan gam, itu paling banyak diaplikasikan untuk sediaan liquid. Kemudian ketika memilih polimer jangan lupa dipilih yang biocompatible. Jangan memilih polimer-polimer yang memang dia bagus sebagai thickening agent tapi tidak cocok untuk penggunaan oral. Dan ketika kita menggunakan oral itu polimer ada klasifikasinya, seperti klasifikasi di dalam polimer karbupol. Karbupol itu ada yang khusus oral, ada yang tidak digunakan untuk oral atau digunakan secara topikal. Biasanya untuk penggunaan oral itu ada kode P, artinya per oral. Karbupol 934P, 940P, itu bisa digunakan secara per oral. Artinya kita harus pahami dulu grade bahan kita itu bisa tidak digunakan untuk per oral. Kemudian setelah thickening agent itu ada solubilizing agent. Solubilizing agent ini bisa berupa surfaktan ya, yang tadinya sudah kita diskusikan, atau ligan pengumplek itu juga bisa sebagai solubilizing agent. Kemudian selanjutnya yakni antioksidan. Antioksidan ini adalah suatu bahan yang mana bahan ini berperan untuk mencegah oksidasi. Kenapa? Karena bahan aktif itu rusak atau terdegradasi melalui jalur oksidasi. Biasanya antioksidan itu memiliki potensial reduksi yang lebih tinggi, sehingga dia akan teroksidasi. Jadi antioksidan biasanya ditambahkan di dalam suatu sediaan. Itu antioksidan itu berperan sebagai antioksidan itu berperan untuk mencegah oksidasi dari bahan aktif dengan cara dia mengorbankan dirinya agar dia dioksidasi terlebih dahulu. Kemudian dia jadi radikal. Pertanyaannya, antioksidan yang bagus itu setelah dioksidasi dia mampu menstabilkan sistemnya. Jadi radikalnya itu distabilkan oleh sistemnya. Itu antioksidan. Antioksidan banyak yang bisa digunakan ya. Ada vitamin C, sodium metabisulfit, sodium sulfit. Tapi untuk sediaan larutan oral ini yang paling banyak digunakan adalah vitamin C. Ingat,
untuk antioksidan dan preservatif itu bekerja pada pH dan kondisi tertentu. Jadi harus diperhatikan, belum tentu kita menambahkan antioksidan ke dalam sistem, antioksidan tersebut bisa bekerja dengan optimal atau tidak. Karena penambahan antioksidan yang tidak pas, nanti otomatis dia tidak bisa bekerja dengan optimal. Kalau antioksidannya itu tidak bisa bekerja dengan optimal, nanti bahan aktif akan teroksidasi dan terdegradasi, sehingga dia cepat terdekomposisi dan kadarnya akan lebih rendah dibanding spesifikasi. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya nanti bahan aktifnya ini akan rusak dan kadarnya turun. Kalau turun nanti sudah di luar batas spesifikasi. Tentunya dia kita anggap sebagai kadaluarsa. Jadi yang kita sebut sebagai produk kadaluarsa itu adalah produk yang mutunya sudah berubah, baik dari segi fisika, kimia, ataupun mikrobiologi. Secara mikrobiologi saja dia tidak lolos, dia disebut dengan kadaluarsa. Jadi aspeknya semakin meluas dibandingkan hanya pada kadar saja, tidak, tetapi aspek fisik, aspek mikroba, dan aspek kimia. Kemudian selanjutnya untuk bahan tambahan itu ada chelating agent. Chelating agent ini ditambahkan untuk mencegah adanya oksidasi yang disebabkan oleh adanya logam berat. Jadi chelating agent itu biasanya akan mengikat logam. Kemasan kita yang memakai tutup dari logam, kemudian bahan-bahan kita yang memang ada cemaran logam dalam jumlah yang minimal, cemaran logam tersebut walaupun dia sangat minimal, tapi bisa mengkatalisis reaksi oksidasi. Sehingga kita harus cegah agar tidak terjadi proses katalisis tersebut. Logamnya diikat oleh anti-chelating agent. Yang bisa kita gunakan adalah asam sitrat. Itu juga bisa kita gunakan sebagai anti-chelating agent. Kitosan, NADTA itu bisa kita aplikasikan sebagai anti-chelating agent. Yang terakhir yakni flavoring and coloring agents. Jadi bahan-bahan ini bekerja sebagai pewarna dan sekaligus perasa. Bisa dua bahan, pewarna sendiri, perasa sendiri, atau pewarna sekaligus perasa juga ada. Tentunya ketika kita menggunakan pewarna dan perasa ini harus inherent dengan quality target product profile kita. Kalau quality target product profile-nya itu pengennya rasa jeruk, ya warnanya ya sesuai. Jangan rasa jeruk kok warnanya coklat atau warnanya hijau atau merah. Nanti pasien itu akan sedikit ragu. Warnanya merah kok rasanya jeruk, atau warnanya merah kok rasanya melon, itu kan aneh. Walaupun ini secara tidak langsung berpengaruh ke performance, tapi ini adalah bahan yang paling penting di dalam formulasi sediaan liquid. Kenapa? Karena warna dan bau itu adalah kesan pertama yang diberikan ketika konsumen itu akan mengkonsumsi obat kita. Makanya berikan kesan indah itu pada pandangan pertama. Jadi ketika dia melihat sediaannya, oh ini warnanya oranye, pasti rasanya jeruk. Jangan sampai kita membuat teka-teki kepada pasien, rasa random. Jangan sampai dibuat sedemikian rupa. Jadi warnanya hijau, pasien suruh menebak, oh ini ternyata rasanya apa ya? Dapat kuis atau berhadiah, yaitu mungkin gimmick marketing ya. Tetapi kita jangan sampai membuat pasien atau konsumen itu repot gara-gara hal yang demikian. Jadi dibuatlah itu senada dan selaras saja agar harmonisasi antara pewarna sama perasa. Makanya di dalam bahan ini saya tulis berbarengan, pewarna dan perasa itu saya tulis bareng agar inherent dan harmonis saja. Jangan sampai nanti warnanya coklat kok rasa apel, warnanya hijau kok rasa coklat, kan aneh sekali ya. Itu perlu disesuaikan antara perasa dan pewarna. Walaupun perasa dan pewarna ini tidak berpengaruh terhadap safety ataupun efikasi, tetapi dia berpengaruh terhadap identity. Karena identity ini juga merupakan suatu parameter obat yang bermutu. Kalau di awal spesifikasi dia menulis bahwa obat saya itu memiliki identitas warnanya hijau, rasanya itu melon. Tapi ternyata produknya itu rasanya anggur, warnanya hijau, nanti obat tersebut tidak memenuhi parameter identity sehingga dia tidak bermutu. Itu tadi terkait dengan bahan-bahan apa saja yang memungkinkan kita tambahkan ke dalam formulasi sediaan liquid, tapi secara prinsip semakin sedikit bahan semakin efisien. Tapi tidak semua bahan yang di sini kita tambahkan, tidak, tergantung dari karakteristik bahan aktif kita. Bahan aktif kita itu membutuhkan apa? Jadi fit of purpose tergantung dari tujuan bahan aktifnya ini
Bahan-bahan di sini itu tidak semua kita tambahkan di dalam formulasi sediaan. Bahan tambahan ini ditambahkan sesuai dengan data preformulasi bahan aktif. Misalkan bahan aktifnya itu tidak stabil, ya kita beri penstabil. Kemudian bahan aktifnya ini memang karena ada masalah terkait dengan oksidasi, kita tambahkan antioksidan. Kemudian selain dari bahan aktif, desain dan rancangan sediaan juga menentukan penambahan bahan tambahan di sediaan liquida. Tapi secara prinsip, semakin sedikit semakin efisien. Kembali lagi ke bahan-bahan ini ya, sebenarnya masing-masing bahan itu memiliki berbagai macam jenis dan berbagai macam tipe. Untuk tipe dan jenisnya, silahkan dibaca tersendiri di Handbook of Pharmaceutical Excipient. Di situ sudah lengkap, yakni ada bahan-bahan apa yang dibutuhkan di dalam formulasi suatu sediaan. Jangan sampai kita tidak paham terkait kinerja dari suatu bahan tambahan, sehingga bahan tambahnya nanti kita tambahkan dia menjadi tidak berfungsi atau tidak bekerja secara optimal. Pada pengembangan formula sediaan larutan, yakni didasarkan atas bentuk dari bahan aktif dan kelarutannya. Untuk bentuk bahan aktif itu bisa dicek apakah dia dalam bentuk base, apakah bahan aktifnya tersebut dalam bentuk garam, ester, hidrat, ataupun sulfat. Setelah itu kita akan cek terkait dengan kelarutan dari masing-masing bahan aktif tersebut. Kelarutan ini bahan aktifnya diklasifikasikan dalam tingkat kelarutan sesuai dengan monografi tentunya. Ada yang sangat mudah larut sampai larut, jadi kelarutan dari kurang dari 1 sampai 30 bagian. Itu nanti ketika kita merancang di dalam suatu sediaan berbasis larutan, maka perlu dicek kestabilannya dalam air tentunya. Karena pembawa suatu sediaan liquid yang kita rancang itu adalah air. Ketika dia stabil terhadap proses hidrolisis, maka itu kita buat larutan sejati. Kalau tidak stabil, itu nanti perlu kita cek terlebih dahulu. Apakah ada cara lain untuk memodifikasi pH, menambah kosolven, ataupun membuat dalam kompleks untuk meningkatkan stabilitas terhadap hidrolisis. Kalau tidak, baru kita buat dalam formulasi sirup kering. Formulasi sirup kering ini formulanya relatif hampir sama dengan sirup seperti biasa, akan tetapi komponen-komponennya nanti akan digranulasi, kemudian diisikan di dalam suatu wadah, botol tentunya, kemudian seketika akan digunakan ditambahkan air pada volume tertentu sesuai yang ditulis pada etiket. Itu adalah formulasi sirup kering. Ketika suatu bahan aktif yang memiliki kelarutan dari kategori agak sukar larut sampai sangat sukar larut, yakni dengan kelarutan 1:30 sampai 10.000 bagian, itu perlu dicek kelarutan pada kekuatan sediaannya. Jadi harus diusahakan bahwa bahan aktif dengan kekuatan sediaan tersebut itu mampu larut sesuai dengan kelarutan dari bahan aktif. Jadi dibandingkan antara potensi dan kelarutan. Kalau potensinya ini lebih tinggi dibanding kelarutan, maka obatnya tidak akan terlarut sempurna. Dan sebaliknya, ketika kelarutan ini lebih tinggi dibanding potensi, maka obatnya ini nanti mampu terlarut. Sehingga ketika obatnya itu tidak larut, maka ada berbagai langkah yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kelarutan dari obat tersebut. Yakni bisa kita geser pH-nya, kita bentuk garam, kita tambahkan kosolven, atau penambahan kompleks. Seperti ketika kita mengkompleks suatu kafein dengan asam sitrat, itu nanti akan menjadi senyawa yang larut. Contoh lainnya adalah teofilin dengan etilen diamin membentuk aminofilin, sehingga dia akan menjadi larut. Kalau larut, cek stabil terhadap air tidak. Kalau tidak, nanti masuk ke dalam formulasi sirup kering. Kalau iya, bisa jadi formulasi sirup ataupun eliksir. Kalau dia tidak larut, nanti dirancang sebagai sediaan suspensi. Itu begitu juga dengan bahan aktif yang memiliki kelarutan praktis tidak larut di dalam air. Tentunya langsung dibuat sediaan suspensi. Ketika bahan aktif itu berupa minyak, maka formulasi sediaan yang paling cocok adalah emulsi. Diagram pohon ini memberikan gambaran secara ringkas ketika kita merancang suatu sediaan berbasis dari bentuk bahan aktif, kelarutan pada kekuatan sediaan dari bahan aktif
tersebut serta stabilitas dari bahan aktif. Itu nanti akan menentukan desain dan rancangan suatu sediaan akhir yang dikehendaki. Oleh karena itu, ketika kita akan merancang suatu sediaan, itu perlu kita pahami karakteristik lengkap dari bahan aktifnya terlebih dahulu, sebelum kita menentukan komponen yang ada di dalam suatu formula. Idealnya, komponen dalam suatu formula itu mampu menjaga stabilitas atau meningkatkan stabilitas dari bahan aktif, sehingga mutu sediaan farmasi itu tetap terjaga, sesuai dengan quality target product profile yang telah ditetapkan ketika akan memproduksi suatu sediaan farmasi. Setelah kita berdiskusi terkait dengan cara-cara dalam peningkatan kelarutan suatu obat, kemudian pengembangan suatu obat, kita lanjutkan untuk rancangan atau sediaan berbasis sirup. Sirup ini merupakan suatu larutan yang mengandung gula pada konsentrasi tinggi ataupun pengganti dari gula dengan ataupun tanpa bahan aktif atau bahan perasa. Itu kita sebut sirup sesuai dengan terminologi di dalam farmakope. Artinya sirup itu mengandung bahan aktif, kemudian mengandung gula, dan mengandung beberapa bahan lainnya seperti pengawet, perasa, dan pewarna. Itu adalah komponen utama di dalam sediaan sirup. Jadi sirup itu ketika kita membuat sediaannya itu tidak terlepas dari bahan-bahan tersebut. Bahan aktif, gula atau komponen gula lainnya, biasanya sukrosa sih yang digunakan, pengawet, kemudian bahan perasa, dan bahan pewarna. Itu adalah komponen dasar ketika kita merancang suatu sediaan sirup. Jadi sediaan sirup ini jelas mengikuti persyaratan dari sediaan larutan, bahwa sediaan sirup ini di dalam satu sediaannya itu harus benar-benar dijamin kelarutannya. Karena kelarutan ini yang nantinya akan menjadi kunci dasar ketika kita akan merancang suatu sediaan larutan. Karena syarat utama sediaan larutan itu adalah bahan aktif dalam bentuk terlarut. Artinya di sini jangan sampai kita merancang suatu sediaan sirup akan tetapi bahan kita tidak bisa terlarut, maka bukan lagi disebut sediaan sirup. Untuk rancangan formulanya itu relatif sama dengan rancangan sediaan formula liquid, tapi bahan-bahan yang ditambahkan sesuai dengan kebutuhan dari bahan aktif. Selain itu, untuk teknik pembuatan, sediaan liquida ini relatif lebih mudah dibandingkan sediaan solida. Kenapa? Karena hanya mencampur satu bahan dan mencampur bahan lainnya. Tetapi perlu diperhatikan urutan pencampuran dari suatu bahan, utamanya ketika kita mencampurkan bahan yang bersifat lipofilik atau dia agak lipofilik. Artinya dia memiliki kelarutan yang agak sukar larut sampai sukar larut, itu memiliki strategi khusus dalam mencampurkan ke dalam bahan-bahan lainnya. Idealnya, obat tersebut itu kita buat dalam kondisi terlarut terlebih dahulu, baik dalam sistem kosolven, geser pH, atau dipanaskan. Ketika sudah terlarut, nanti akan dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya dan pembawa tentunya, sampai 90%, kemudian dilakukan IPC, in process control. IPC ini bisa kita lakukan untuk sediaan cair, biasanya kadar, densitas, kemudian viskositas, kemudian identitas tentunya. Kemudian setelah dia lolos, baru nanti dilanjutkan untuk adjusting, kemudian di filling dan di sealing. Proses produksinya seperti itu. Intinya, ketika kita membuat suatu sediaan sirup ini hanya campur-mencampur saja. Tahapan paling kritis adalah kita pada waktu proses pelarutan. Karena pada waktu proses pelarutan, urutan pencampuran ini nanti akan mempengaruhi kesetimbangan dari obat yang memang dia sangat terbatas dari kelarutannya. Sehingga harus kita yakinkan bahwa obat ketika akan kita rancang menjadi suatu sediaan larutan, itu harus mampu terlarut. Jadi pada proses IPC-nya harus larut, pada sediaan jadinya juga harus terlarut. Jangan sampai ada presipitasi. Begitu juga dengan sediaan sirup ini. Walaupun dia mengandung gula yang tinggi, tetap saja bahan aktifnya harus dalam kondisi terlarut. Kemudian untuk formulasi sediaan sirup itu relatif dari segi desain dan rancangan sediaannya lebih mudah dibanding sediaan emulsi
ataupun sediaan suspensi. Akan tetapi, dalam menjaga stabilitas suatu sediaan sirup ini harus dijaga stabilitasnya utamanya terhadap suhu agar nanti tidak terjadi proses rekristalisasi dari bahan aktif ataupun dari sukrosa. Agar lebih detail dalam memahami formulasi suatu sediaan sirup, kita di sini akan berdiskusi yakni pada dua contoh formula dari sediaan sirup, yaitu sirup parasetamol dan sirup flu dan batuk. Perhatikan di sini bahwa suatu sediaan sirup ini jelas mengandung bahan aktif ya. Bahan aktifnya adalah parasetamol. Terlebih dahulu sebelum kita merancang suatu sediaan sirup, kita harus pahami dulu bahwa kekuatan sediaan dari sediaan sirup yang kita inginkan itu berapa. Nantinya akan kita cek terhadap kelarutan dari bahan aktif, yakni parasetamol ini. Kalau kelarutannya itu lebih tinggi dibanding potensi atau kekuatan sediaannya, maka obatnya akan terlarut. Dan sebaliknya, kalau kelarutannya itu lebih rendah dibandingkan dengan potensi, maka obatnya tidak akan terlarut. Sirup ini menggunakan kekuatan sediaan, yakni 120 mg per 5 ml. Dan ada beberapa komponen di dalam formulasi sediaan sirup ini. Karena kelarutan parasetamol itu lebih rendah, maka di dalam formulasi sirup ini membutuhkan bahan-bahan yang memang mampu meningkatkan kelarutan dari parasetamol. Bisa dilihat bahan-bahan tersebut ada dua, yakni propilen glikol dan alkohol. Dua bahan ini digunakan sebagai kombinasi, yakni dalam sistem kosolven. Artinya dengan sistem kosolven ini nanti diharapkan mampu meningkatkan kelarutan dari parasetamol. Sehingga parasetamol itu nanti akan tetap kondisinya dalam bentuk sediaan sirup walaupun ketika kita proses penyimpanan dengan fluktuasi perubahan suhu. Setelah bahan aktif, di sini ada asam benzoat. Asam benzoat ini digunakan sebagai bahan pengawet dengan konsentrasi 0,1%. Jadi asam benzoatnya ini sebagai bahan pengawet, otomatis kalau kita menggunakan asam benzoat, maka pH-nya harus kita kondisikan sesuai dengan pH kerja dari asam benzoat. Karena kalau kita tidak pahami kinerja atau pH kerja dari asam benzoat, maka asam benzoat ini tidak akan mampu memberikan efek sebagai preservatif. Kemudian selanjutnya setelah asam benzoat ada di sodium kalsium EDTA. Kemudian setelah asam benzoat ini ada bahan yaitu di natrium kalsium EDTA. Ini sebagai chelating agent. Jadi chelating agent di sini bertugas agar mengikat logam-logam berat yang ada di dalam formula. Bisa jadi dari komponen bahan-bahan lainnya atau bisa jadi dari packaging ketika kita melakukan proses pengemasan atau bisa juga dari peralatan yang digunakan. Akan tetapi di sini penambahan chelating agent di sini hanya untuk mencegah agar logam-logam itu tidak berada bebas di dalam suatu formula sehingga akan terikat dalam bentuk kompleks dengan EDTA. Kemudian ada bahan pemanis yakni digunakan natrium sakarin ini sebagai bahan pemanis. Kemudian ada sorbitol di sini sebagai pemberi sensasi dingin. Kenapa tidak ada sukrosa? Tidak masalah. Jadi yang disebut sirup itu juga tidak harus mengandung sukrosa. Ini dipilih suatu sediaan sirup dengan bahan pemanis sorbitol tujuannya selain memberikan rasa manis, ini nanti juga memberikan sensasi dingin. Karena kalau kita berikan natrium sakarin saja tanpa ada bahan yang lainnya, nanti manisnya akan manis-manis terasa pahit. Tapi kalau kita berikan bersama bahan lainnya, yakni sorbitol, nanti sensasi dinginnya itu akan relatif terasa. Begitu juga ada bahan yakni perasa. Digunakan perasa itu kuantum sati secukupnya sampai rasa itu dirasa cukup sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan target market dari sediaan sirup tersebut. Yang terakhir jelas itu adalah air yang akan digunakan sebagai bahan untuk mengencerkan atau pembawa di dalam suatu sediaan sirup tersebut.
Walaupun ini adjusted untuk volume akhirnya menggunakan sorbitol, artinya sorbitol solution itu adalah larutan sorbitol di dalam air yang akan digunakan, biasanya 70% atau 30% tergantung dari ketentuan yang telah ditetapkan. Tapi biasanya secara umum itu digunakan 70%. Sehingga ini juga menggunakan air dalam preparasi pembuatan larutannya. Kemudian contoh yang kedua, ini ada sirup dengan ada beberapa bahan aktif, contohnya dextrometorphan, guaifenesin, chlorpheniramine maleat, phenylephrine, kemudian ada beberapa bahan-bahan tambahan lainnya. Dari beberapa bahan aktif ini perlu dicek terlebih dahulu, yakni bentuk bahan aktif, kelarutan, kemudian stabilitas dari masing-masing bahan aktif. Kemudian di dalam pada formula ini digunakan pengawet, yakni sodium benzoat. Perlu kita ketahui lagi bahwa kinerja dari suatu sediaan itu sangat ditentukan dari pH. Oleh karena itu, pH-nya dari sediaan ini harus sesuai dengan pH kinerja dari suatu sediaan sirup. Jangan sampai pH dari bahan aktif kita atau di preservatif kita itu nanti tidak sesuai dengan kinerja dari sediaan sirupnya. Jadi kalau pH-nya sesuai antara pH stabilitas dengan pH kinerjanya, maka nanti akan mampu bekerja secara optimal bahan pengawet ini. Kemudian untuk pemanisnya, di sini ada sodium sakarin sebagai pemanis sintetis, umumnya dibutuhkan dalam jumlah yang relatif sedikit. Kemudian ada beberapa pemanis lainnya seperti sorbitol, kemudian sirup ini adalah sirupus simplex, 65% sukrosa, kemudian ada glukosa liquid dan gliserin, ini juga bisa digunakan sebagai bahan pemanis. Akan tapi selain itu, gliserin di dalam formulanya sediaan ini juga bisa diaplikasikan sebagai bahan kosolvennya. Kemudian ada kosolven lain, yakni adalah alkohol di dalam jumlah yang relatif terbatas, ditujukan untuk apa? Untuk membantu kelarutan dari salah satu bahan yang digunakan di atas. Kemudian ada bahan perasa, kemudian ada bahan pewarna, dan perasa dan pewarna ini tidak dituliskan. Jadi terkait dengan rasa dan warna ini bisa dimodifikasi sesuai dengan target marketnya. Kalau target marketnya memang balita, batita, tidak butuh rasa-rasa yang aneh-aneh. Tapi kalau target marketnya adalah kids zaman now, itu mungkin rasanya akan macam-macam. Bisa dibuat rasa taro, bisa dibuat rasa bubblegum, atau bisa juga dibuat rasa hazelnut, dikasih topeng apapun juga bisa. Artinya, ketika merancang suatu sediaan obat itu kita kadang juga butuh kreativitas untuk menarik perhatian ketika seorang pasien itu akan membeli obat. Karena kunci utama sediaan obat itu bisa memberikan efek kalau obatnya itu dikonsumsi. Salah satu yang mempengaruhinya adalah rasa dan pewarna. Jangan sampai penggunaan rasa dan pewarna ini tidak harmonis. Artinya apa? Warnanya coklat rasa jeruk atau warnanya hijau rasa anggur. Kan itu menjadi tidak sinkron. Atau jangan sampai ada gimmick marketing untuk membuat tebak-tebakan. Warnanya hijau rasanya apa ya? Nanti bagi yang mengirim bisa dapat door prize. Yang sakit pun itu tidak mungkin berpikir untuk mencari door prize begitu. Jadi harus kita sesuaikan terkait dengan target marketnya. Akan tetapi kita harus sesuaikan juga dengan performance dari sediaan kita. Ini adalah salah satu contoh komponen di dalam formula sediaan sirup. Komponennya tidak terlalu kompleks, akan tetapi yang paling penting kita harus identifikasi dulu. Dari komponen formula ini bahan aktifnya itu relatif problem tidak terhadap kelarutan. Nanti ketika problem akan kita campur terlebih dahulu dengan kosolvennya, baru ditambahkan bahan yang lainnya. Ketika dalam bentuk serbuk kita harus melarutkan, ingat cara teknis melarutkan harus baik dan benar. Jangan sampai semua ditaburkan atau airnya langsung dituang di dalam serbuk, jangan sampai. Kita harus ada strategi khusus dalam melarutkan suatu bahan aktif di dalam campuran kosolven. Ditaburkan sedikit demi sedikit, kemudian diaduk pelan-pelan sampai semua terlarut, baru ditambahkan atau dicampurkan dengan bahan-bahan lainnya. Ini adalah contoh sederhana ya terkait dengan formulasi sediaan larutan tadi atau berbasis sirup.
pada contoh yang kedua itu ada bahan-bahan pemodifikasi rasa, yakni asam sitrat dan natrium klorat. Asam sitrat dan natrium klorat ini bisa juga digunakan sebagai pemodifikasi rasa. Kalau diklasifikasikan dia masuk sebagai flavoring agent. Jadi flavoring agent ini sebagai perasa itu tidak hanya rasa dalam artian bau, tetapi sensasi kecut, kemudian sensasi asam, sensasi agak pahit, kemudian sensasi agak asin itu juga harus dijaga agar rasanya itu benar-benar mampu memberikan nilai tambah ketika kita merancang suatu sediaan sirup. Selanjutnya ini adalah sediaan eliksir. Eliksir di sini merupakan suatu sediaan yang mana ini basisnya sama dengan sediaan sirup, jadi sediaannya bahan aktifnya harus terlarut, dan sediaan eliksir ini sediaannya itu jernih, kemudian mengandung alkohol dalam konsentrasi yang lebih tinggi dan rasanya manis, ditujukan untuk penggunaan secara oral. Itu ada komponen perasanya untuk meningkatkan rasa dari suatu sediaan larutan. Jadi perbedaannya antara sirup dan eliksir itu adalah sirup itu lebih manis, akan tetapi sirup itu lebih kental dibanding sediaan eliksir. Jadi eliksir ini relatif kurang manis dan kurang kental, jadi lebih encer dan tidak terlalu manis dibandingkan sediaan sirup. Karena mengandung alkohol dalam jumlah yang tinggi dan alkohol ini dapat berfungsi sebagai bahan kosolven, maka ini sangat cocok sekali untuk sediaan obat yang memiliki kelarutan yang rendah. Jadi dengan bahan aktif yang memiliki kelarutan yang rendah, eliksir ini sangat cocok dibanding sediaan sirup. Karena kalau kita menggunakan sirup, itu nanti membutuhkan kosolven dalam jumlah yang tinggi. Sedangkan kalau kita rancang dalam sediaan eliksir, nantinya kebutuhan kosolven ini akan diakomodir dari komponen alkohol yang ada di dalam suatu formula sediaan eliksir tersebut. Dan ketika eliksir memiliki kadar alkohol lebih tinggi dari 12%, maka eliksir ini akan mampu memberikan efek preservatif atau antibakteri, sehingga kinerja dari bahan pengawet itu juga akan lebih optimal. Selain itu, karena dia tidak viskos, eliksir ini dalam metode pembuatannya lebih mudah, karena obat juga akan lebih mudah terlarut karena ada komponen alkoholnya. Akan tetapi dari segi aseptabilitas ketika pengaturan dosis atau regimen dosis ketika penuangan, eliksir ini lebih susah dibanding sediaan sirup. Tapi secara prinsip antara eliksir dan sirup itu relatif sama, pembedanya hanya eliksir itu mengandung alkohol yang jumlahnya lebih banyak dibanding sirup. Tujuannya apa? Memberikan sensasi rasa, karena alkohol itu kalau diminum semriwing, walaupun saya belum pernah minum alkohol, tapi sepertinya kalau dirasa-rasa, alkohol itu kalau diminum akan rasanya semriwing. Selain itu, alkohol itu mampu meningkatkan kelarutan dari suatu obat, dan alkohol itu juga bisa memberikan efek terhadap stabilitas dari bahan aktif tentunya terkait dengan efek mikrobiologi. Jadi, sediaan eliksir ini tetap ada, utamanya eliksir itu digunakan untuk sediaan-sediaan yang memang membutuhkan sensasi atau membutuhkan efek yang relatif menyenangkan ketika dikonsumsi, seperti obat batuk itu banyak yang dalam formulasi sediaan eliksir. Tapi ada beberapa juga eliksir yang memang dia bahan aktifnya sukar larut. Seperti di sini saya contohkan adalah luminal atau penobarbital dan teofilin. Luminal atau penobarbital ini merupakan suatu bahan yang mana bahannya ini memiliki kelarutan yang sangat rendah. Oleh karena itu, di dalam formulanya itu tidak dibuat dalam sediaan sirup, akan tetapi dibuat dalam bentuk sediaan eliksir. Di sini, pada formulasi eliksir luminal itu mengandung propilen glikol 10% dan alkohol 20%. Kemudian ada larutan sorbitol dan ada bahan pewarna, kemudian di-adjust volumenya itu sampai 1000. Di sini bisa dilihat bahwa alkohol kadarnya sampai 20%.
Sehingga di dalam formula ini tidak ditambahkan bahan pengawet. Walaupun sebenarnya ini ada airnya, tapi karena konsentrasi alkohol relatif tinggi, maka tidak dibutuhkan pengawet. Untuk pembuatannya sama seperti sirup ya. Jadi bahan aktif itu karena dia sukar larut, kita larutkan terlebih dahulu di dalam kosolven, alkohol dan propilen glikol, baru dicampur dengan beberapa komponen lainnya, diaduk sampai homogen, sampai 90% volumenya, dilakukan IPC. Untuk IPC ini kita cek biasanya kadar, viskositas, kemudian identitas, kemudian densitas itu juga bisa kita periksa. Kemudian setelah sesuai, baru nanti di-adjust sampai 100% dan nanti menjadi sediaan jadi. Kemudian contoh yang kedua, ini ada teofilin. Kenapa ada asam sitrat di situ? Asam sitrat ditujukan untuk membentuk kompleks dengan teofilin, sehingga nanti akan meningkatkan kelarutan. Pada formula ini bisa dilihat bahwa komponen alkohol itu jumlahnya 20% sama. Dan bisa dilihat di sini tidak ada bahan pengawet di dalam formula sediaan eliksir ini. Jadi ada bahan teofilin, bahan aktif, asam sitrat ini sebagai pengompleks, liquid glucose, sirup, gliserin itu sebagai pemanis, sorbitol solution itu juga sebagai anti-caps locking agent, selain itu dia juga sebagai pemanis, dan perasa tentunya. Alkohol ini sebagai basis untuk sediaan eliksir, dan alkohol ini juga bisa dimanfaatkan sebagai kosolven tentunya. Kemudian sakarin sodium pemanis, kemudian lemon oil ini sebagai perasa, dan FDC. FDC itu singkatan dari Food, Drug, and Cosmetic. Jadi pewarna Zelo nomor 5 ini bisa digunakan untuk obat, makanan, dan kosmetik. Jadi ada singkatannya FDC, itu berarti boleh digunakan untuk obat, makanan, dan kosmetik. Asal di bawah dari AD-nya, acceptance daily intake-nya, pewarna ini relatif lebih aman. Bisa dilihat di dalam formula ini tidak ada bahan pengawet yang ditambahkan karena alkohol yang digunakan itu kadarnya relatif tinggi, yakni 20%, sehingga diharapkan itu nanti mampu memberikan efek preservatif atau pengawet. Ini adalah contoh formula eliksir. Secara umum eliksir dan sirup tidak ada perbedaannya. Perbedaan secara mendasar adalah komponen alkohol di dalam eliksir itu lebih tinggi dibanding komponen alkohol di dalam formulasi sediaan sirup. Demikian diskusi kita pada topik aspek formulasi sediaan liquida. Nantinya akan kita sambung pada evaluasi sediaan liquida pada topik yang lainnya. Semoga kita dalam kondisi sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.